Halo, kembali lagi di channel YouTube saya. Hari ini saya mau menjelaskan tentang hubungan atau relasi antara agama dan politik. Ya, kita seperti yang kita tahu, politik adalah suatu tata cara hidup bersama, sedangkan agama sendiri adalah suatu tata cara yang mengatur peribadahan manusia kepada Tuhan yang Maha Esa, serta tata cara yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain, serta manusia dengan lingkungannya, yang merupakan bagian dari makhluk ciptaan Tuhan sendiri. Nah, agama dan politik ini sendiri sudah sangat berlawanan, dan yang bisa jadi tidak memiliki titik temu di antara keduanya. Lalu dalam buku yang diterbitkan atau ditulis oleh Francis Fukuyama yang judulnya The End of Mystery mengatakan bahwa pada abad 19 dan abad 20 merupakan masa akhir dari ideologi. Selain ideologi liberalisme dan demokrasi yang selalu mengedepankan kebebasan. Sementara itu secara fundamental, yaitu agama diprediksi dalam buku tersebut sudah mulai melemah dan perlahan itu akan hilang. Nah, dua hal ini tidak dapat digabungkan tapi juga tidak dapat dipisahkan, ya. Lalu bagaimana hubungan antara keduanya ini? Oke, yang pertama adalah ekstrim negara yang dipisahkan dari agama. Yaitu ada dua macam di sini, yaitu yang pertama negara sekuler dan yang kedua adalah negara agama. Negara sekuler sendiri merupakan sebuah sistem dari suatu negara yang memisahkan agama secara total, secara keseluruhan dari kehidupan masyarakat. Jadi sebagai contoh itu ada di negara Prancis. Di sana ini misal ada suatu orang muslim yang berjilbab, lalu dia itu mau bersosialisasi, ya, mau ngobrol, melakukan komunikasi. Nah, itu dilarang menggunakan jilbab. Itu seperti itu contohnya. Lalu yang kedua adalah negara agama, yaitu suatu sistem dari suatu negara yang memiliki sumber hukum berdasarkan kitab suci. Seperti contoh yang ada di Indonesia sendiri, yaitu di Aceh. Aceh terkenal dengan mayoritas agama Muslim. Di sana sistem pemerintahannya begini: jika terdapat masyarakatnya yang berzina, maka harus dihukum cambuk atau dirajam, ya. Seperti itu contoh dari negara agama sendiri. Lalu berikutnya adalah agama dan negara berdiri sendiri. Dalam hal ini negara dapat mengatur ruang publik. Ruang publik yang dimaksud adalah masyarakat yang bersifat heterogen sesuai dengan peraturan yang ada. Begitu juga dengan agama, dapat mengatur ruang privat yang bersifat homogen seperti ormas, lembaga pendidikan seperti pesantren, ya, seperti itu. Nah, dalam hal ini agama tidak dapat mengintervensi ruang publik. Begitu juga dengan sebaliknya, agama tidak dapat mengintervensi politik. Dengan adanya dua hal yang bertentangan tersebut, maka gimana? Apakah ada jalan keluar atau solusinya? Ya, tentu saja ada. Ya, jalan keluar dari hal ini adalah disebut dengan twin tolerance, di mana agama tetap toleran atau menghargai pada wewenang negara, dan begitu juga politik tetap menghargai pada wewenang agama. Dalam hal ini, agama tidak bisa mendikte apa yang harus dilakukan negara untuk mengatur tata kehidupan. Namun, negara juga harus memberikan ruang atau kesempatan
bagi agama untuk memunculkan atau bagi agama untuk memberikan aspirasi atau suaranya agar bisa didengar dan difasilitasi oleh negara. Maka dalam hal ini, dalam menyampaikan aspirasi dan memunculkan aspirasi tersendiri, itu diperlukan suatu proses yang namanya adalah proses substansi. Dalam hal ini negara harus bersifat netral ya. Dan juga ada dua ahli, yaitu John Rawls dan Jürgen Habermas. Menurut John Rawls, dalam kehidupan publik dan politik harus disamakan. Jadi ketika agama A dan B harus berkomunikasi, mereka harus menggunakan bahasa dan padanan yang bisa dimengerti oleh semua pihak, yaitu bisa disebut dengan bahasa sekuler. Sedangkan menurut Jürgen Habermas, dia berpendapat bahwa masyarakat ketika di ruang publik boleh menggunakan bahasa religius, dan orang yang berbeda keyakinan itu diharapkan mampu mengerti dan bisa menghargai orang yang menggunakan bahasa religius tersebut. Namun ketika masyarakat tersebut berada di ruang politik ya, ketika ingin memberikan atau menyalurkan aspirasinya, maka harus menggunakan bahasa universal. Bahasa universal itu yang sehari-hari kita gunakan ya, yang biasa. Lalu agar dapat menyampaikan aspirasi antar agama satu dengan agama yang lain, maka dibutuhkan suatu syarat, kayak suatu kriteria tertentu. Nah, kriteria tersebut ini dibutuhkan dari sumber daya manusia yang memiliki kriteria seperti memiliki wawasan yang luas, mampu membuka diri, dan memiliki sifat empati, serta selalu mengedepankan kebaikan. Karena di sini jika kita mengedepankan apa itu kebenaran, maka bisa jadi bisa bersifat egois, karena kebenaran tersebut sifatnya tidak pasti, tidak mutlak, karena bisa jadi menurut orang ini benar tapi menurut orang lain belum tentu itu benar. Dan dari ketiga hal itulah yang bisa memunculkan sifat inklusivisme. Lalu apa saja yang pernah terjadi di Indonesia sehubungan dengan agama dan politik tersendiri? Ya, sebagai salah satu contoh itu terdapat di Aceh. Jadi di Aceh ini, Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang hukumnya bersifat syariat Islam ya. Ya, seperti yang kita tahu bahwa mayoritas di sana adalah beragama Muslim. Dan pemerintah memberikan peraturan spesial untuk Aceh agar tidak memerdekakan diri sendiri serta mendirikan negara khilafalah seperti yang rakyatnya tuntut pada zaman dahulu. Lalu di tahun 2015 ada kerusuhan, ada sebuah konflik antara umat Muslim dan Nasrani yang sempat terjadi. Dan di sini demonstran dari kubu atau dari agama Islam menginginkan bahwa pemerintah untuk membongkar beberapa gereja Kristen di Aceh. Nah, karena dari konflik tersebut maka memakan banyak korban dan banyak yang luka-luka dan ada yang meninggal dan tewas. Jadi di hal ini perlu disadari bahwa kita hidup di negara Indonesia memiliki berbagai macam budaya, agama, ras, dan bahasa, agar kita bisa meningkatkan rasa toleransi untuk saling menghargai
saling melengkapi agar hal tersebut tidak terjadi kembali dan Indonesia bisa semakin solid, bisa semakin bersatu untuk kemajuan negara Indonesia sendiri. Jadi itu sekian dari saya penjelasan hubungan antara agama dan politik. Dan untuk sampai sini saja. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.